Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Kita bersyukur diberi kesempatan hadir untuk onsite dan sehat. Kami percaya setiap saudara sudah mempersiapkan diri dan dipanggil serta dituntun oleh Roh Kudus agar beribadah setiap hari Minggu. Karena itu kami mengingatkan untuk semua ibadah pada hari Minggu kita diselenggarakan pada pukul 9 pagi dan pukul 5 sore. Marilah kita mempersiapkan diri dan datang lebih awal supaya kita dapat menghayati dan mengikuti persekutuan ibadah kita dengan utuh dan tidak terlambat. Bila terlambat, dimohon untuk masuk dari pintu di sisi kantor tata usaha, bisa langsung naik ke lantai 2. Adapun hal yang perlu kami ingatkan, yang pertama adalah menonaktifkan handphone atau di silent. Kami menyarankan Bapak dan Ibu membawa Alkitab dalam bentuk fisik, sehingga handphone dapat dimatikan selama ibadah. Kami juga percaya bahwa Bapak Ibu sayang dan mau terlibat dalam merawat peralatan serta ruang ibadah. Karena itu kami mengingatkan untuk tidak makan dan minum di dalam ruang ibadah. Kita semuanya bertanggung jawab untuk merawat kebersihan dan tentu menjaga semua peralatan yang ada di ruang ibadah. Kami percaya semuanya bersedia mentaati peraturan ini dan terima kasih. Mohon perhatian dari Bapak dan Ibu untuk warta lisan sebagai berikut. Telah dipanggil ke rumah Bapa di surga pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025, Ibu Twinikas Habibu pada usia 80 tahun, ibunda dari Ibu Cherry Joan, ibu mertua dari almarhum Bapak Mikanov Saragi, omah dari Saudara Samuel, Saudara Derin, dan Saudara Salomo. Jenazah telah dimakamkan pada hari Jumat 28 Februari 2025 di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Majelis dan Jemaat GKI Cipinang Elok mengucapkan rasa simpati dan mendoakan agar keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan penghiburan oleh Tuhan Yesus Kristus. Merespon himbauan dari Komisi Liturgi dan Musik GKI Sinwil Jawa Barat, maka mulai tanggal 9 Maret 2025, dalam liturgi kita sebelum doa persembahan, kita mengawali dengan bernyanyi Pujilah Halik Semesta. Demikianlah hal ini akan diterapkan pada setiap ibadah hari Minggu mulai tanggal 9 Maret 2025. Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk kita ketahui bersama. Calon penatua baru dan penatua periode kedua. Setelah persidangan majelis jemaat yang dilakukan pada tanggal 16 Februari 2025, majelis jemaat telah mendapatkan nama-nama calon penatua baru periode 2025-2028 atas diri. 1. Penatua Cecilia Purnama Wilijaya. 2. Penatua Yusak Fajar Halim. 3. Penatua Yohana Lili Tanzil. Penatua yang akan melanjutkan masa pelayanan sebagai penatua pada periode kedua sebagai berikut. Penatua Dani Edward, Penatua Ratih Era, dan Penatua Rifki Salmon. Adapun pada akhir Maret 2025 akan ada penatua yang mengakhiri masa pelayanannya sebagai berikut. Penatua Fabelius, Penatua Hendrata, dan Penatua Manunggal. Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang belum bisa mendukung nama-nama yang disebutkan di atas untuk menjadi penatua dan ada keberatan berdasarkan tata ibadah dan Alkitab, dapat menyampaikan secara tertulis kepada majelis jemaat paling lambat hari Sabtu tanggal 15 Maret 2025 pukul 2 siang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dana siswa dan dana natura diakonia, majelis jemaat bidang Kespel akan melaksanakan pembagian dana natura dan dana siswa pada hari Sabtu 8 Maret 2025 pukul 9 sampai selesai bertempat di F9. Demikian kami sampaikan atas perhatian Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, kami mengucapkan terima kasih. Warta dari KKM. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Kami dari kelompok kerja musik GKI Cipinang Elok, bahwa pada minggu lalu pada tanggal 22 dan 23 Februari 2025, kami telah menyelenggarakan retret khusus untuk pemandu dan pemusik kebaktian umum GKI Cipinang Elok.
Kegiatan ini kami adakan adalah untuk mengingatkan kembali panggilan seorang pemandu dan pemusik, panggilannya sebagai seorang pelayan Tuhan, dan serta juga mendorong pelayan untuk lebih semangat lagi melayani Tuhan bersama-sama sebagai pemandu dan pemusik GKI Cipinang Elok. Berikut ini adalah dokumentasi dari penyelenggarakan acara retret pemandu pemusik GKI Cipinang Elok 2025. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Dan dengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Dua, tiga. Pemusik pemandu GKI Ciplok, let's work together. Bapak Ibu, dalam kesempatan pada saat ini, kami dari kelompok kerja musik GKI Cipinang Elok mengundang Bapak Ibu untuk boleh bersama-sama dengan kami melayani sebagai pemandu dan pemusik kebaktian umum di GKI Cipinang Elok. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan segera memasuki masa Prapaskah yang akan diawali dengan ibadah Rabu Abu. Ibadah Rabu Abu akan diselenggarakan Rabu ini pada tanggal 5 Maret 2025 yang akan dimulai pukul 19.30.
Panitia akan menyediakan snack yang akan dimulai pukul 19. Renungan 40 hari. Panitia ingin mengajak kita semua untuk menjalani masa Prapaskah ini melalui suatu panduan renungan selama 40 hari dalam bentuk buklet. Bukletnya seperti ini. Buklet renungan ini diharapkan bisa menjadi sarana bagi kita semua untuk memelihara HPDT kita, hubungan pribadi dengan Tuhan, dan juga untuk sarana untuk menilik kembali sejauh mana sebagai umat Tuhan kita percaya bertumbuh dan berbuah dalam iman di dalam praktek kehidupan sehari-hari. Buklet cantik ini kami sediakan dalam jumlah yang terbatas. Setelah selesai ibadah hari ini, Bapak Ibu dapat mengambilnya di depan pintu gereja. Bagi Bapak Ibu yang tidak mendapatkan, jangan khawatir. Kami tetap akan mengirimkan soft copy-nya melalui WAG wilayah. Melalui masa Prapaskah ini, marilah kita semakin sungguh mencintai dan mengikut Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Warta selengkapnya dapat Bapak dan Ibu saudara-saudari baca di WA grup wilayah. Ibadah kita pagi ini dilayani oleh Pendeta Diana Bahri, majelis yang bertugas Penatua Sumarno, Penatua Nini, Penatua Rati, Penatua Hendrata, dan Penatua Rido. Pemandu pujian Saudara Agra dan Saudari Nita, pengiring pujian Saudara Farel dan Saudari Natasha, pengisi pujian Luxantus, Melodia, dan Kolintang Nafiri, multimedia dan sound system Bapak Roni, Bapak Hari, dan Penatua Riza. Majelis dan Jemaat GKI Cipinang Elok sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Sebelum memulai ibadah, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh sejenak. Dalam segala kehinaan, keberdosaan, dan kepapahan kita, marilah kita masuk dalam hadirat-Nya. Memuliakan Sang Raja Maha Kuasa, Allah yang kekal sepanjang segala abad. Mari Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian bersama dengan bangkit berdiri dan menyanyikan lagu dari Kidung Keesaan nomor 42, Mulia-Mulia Namanya. Yesus, kemuliaan
ibadah kita pada pagi hari ini terjadi karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Bapak Ibu sebelum duduk, coba lihat kiri kanan, salamin dong. Beri tos-tosan boleh, give me 5 boleh. Ayo, apa kabar ya? Kasih pertanyaan, tanya dulu sapa ya, apa kabar? Kalau udah boleh duduk lagi Bapak Ibu ya. Masa duduk sebelahan terus kita nggak kenal, nggak tahu kabarnya, ya nggak boleh dong ya. Oke, hari ini kita masuk dalam warna putih. Warna putih apa sih? Ini loh, meja di depan saya putih. Kebetulan juga stola dan dasi penatua putih ya. Bapak Ibu ini adalah Minggu Transfigurasi. Minggu Transfigurasi apa? Nanti ceritanya ya. Nah, sekarang kita mau diajak melihat mengawali ibadah Minggu Transfigurasi ini ketika Allah di dalam Yesus Kristus menyatakan dirinya sebagai Allah yang maha suci, lalu juga Ia maha mulia, ya. Kita mau bersama-sama masuk dalam perenungan hari ini dan kita belajar dari kemuliaan Tuhan dan kehinaan manusia. Kontras banget ya, Tuhan begitu mulia, kita begitu hina. Mari Bapak Ibu, kita dihantar dengan Mazmur 99 ayat pertama dan ayatnya yang ke-9. Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerup-kerup, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar di Sion dan Ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi nama-Mu yang besar dan dahsyat. Kuduslah Ia, tinggikanlah Tuhan Allah kita. Sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Mari kita mendengar suaranya. Suaramu kudengar. Supaya ku di Golgota
Kita berdoa. Bapa, Engkau kenal kami satu persatu. Engkau tahu apa yang ada dalam hati kami. Engkau tahu juga apa yang ada dalam pikiran kami. Engkau tahu apa yang kami rasakan. Ya Tuhan, inilah kami yang datang kepadamu. Saudara dipersilahkan datang dalam doa pribadi. Kadang kami merasa beban kami begitu berat. Kami juga merasa kami menjadi orang yang berdosa kepada Tuhan. Kami seringkali mengecewakan Tuhan dan juga sesama kami. Orang-orang terdekat kami, teman-teman pelayanan kami, keluarga kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Ada banyak yang ingin kami sampaikan kepadamu. Engkau yang Maha tahu dan mengenal kami secara pribadi. Basuhlah kami dengan darah kudus-Mu ya Allah. Di dalam Tuhan Yesus, Anak Domba Allah, kami berdoa dan kami memohon. Amin. Mampirlah dengar doaku. Kita nyanyikan sebagai pujian penyesalan. Yesus penebus.
Bapak Ibu, dengan berdiri kita mau menerima apa yang menjadi berita anugerah, dan saat ini dipilihkan dari surat 2 Korintus 3 ayat 14 sampai 17. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka, orang Israel. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Saudara dan saya diampuni, di dalam Kristus engkau telah diampuni. Dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Mari dengan bersukacita kita nyanyikan lagu Bersukacitalah Selalu sambil bersalaman, sambil tos-tosan dan tepuk tangan ya. Yuk. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu. Berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunan yang diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Kita nyanyi kita sudah ditebus olehnya. Setelah itu kita akan mendengarkan persembahan Kolintang Nafiri. Dengan sukacita kita nyanyikan. Kita sudah ditebus olehnya, kini layani namu-alismu. Maju terus dan kibarkan panjinya sanjung rajamu. Mari bawa padanya
kembali saudara. Tuhan menerangi hidupmu, hidupku, sukacita Dia berikan bagimu, bagiku, bahkan anaknya diberikan bagimu dan bagiku. Tiada cinta lebih indah daripada cintanya. Tuhan tak menjanjikan bagimu, bagiku jalan hidup selalu lurus dan tanpa rintangan, tapi Dia janjikan penyertaan penuh selamanya dan rancangan hidup indah bagimu, bagiku. Mari nyanyikan lagu sebagai ucapan syukur pada Tuhan atas segala anugerah yang begitu besar. Mari nyanyikan lagu sebagai ucapan syukur pada Tuhan atas segala anugerah yang begitu besar. Matahari, bulan, bintang, dan alam semesta Dicipta dan diberikan untuk kebaikan manusia. adakah lagi yang kurang yang tak diberikannya? Tiada cinta lebih indah daripada cintanya. Tiada cinta lebih indah daripada cintanya. Indahnya cinta Tuhan bagimu, bagiku, dan seluruh semesta. Hui, hui, hu. Bam, bam, boom. Terima kasih Kolintang Nafiri. Indahnya cinta Tuhan buat kita dan alam semesta. Mari kita mempersiapkan hati, kita mau berdoa. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah karena Engkau begitu mengasihi kami. Kami ada sebagai manusia yang sudah diselamatkan. Kami sudah ditebus dan kami begitu berharga di mata-Mu. Hari ini kami mau belajar lagi dari firman Tuhan. Sering sekali kami menjadi malu ketika kami berkaca dengan firman Tuhan. Kami masih sering gagal melakukannya. Setiap kali kami membaca, kami cuma tahu sebentar, kami sering melupakannya. Ketika kami mau melakukannya, kami punya banyak alasan untuk merasa berat memberlakukan firman-Mu.
Ampuni kami ya Tuhan buat setiap kegagalan kami. Dan beri kami kekuatan dari Roh-Mu yang kudus untuk melakukannya. Bukan karena kami baik, bukan karena kami sanggup, tapi karena Engkau yang menolong kami. Temani kami ya Tuhan untuk belajar bersama dari firman-Mu. Tolonglah akan pelayan firman-Mu dalam segala keterbatasannya. Biar Roh Kudus yang menguasai hati kami semua, memampukan kami menggali kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang menjadi manusia, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita baca bareng-bareng Lukas pasal 9. Dari Alkitab kita masing-masing, dari manapun. Saya akan menggunakan TB1 supaya kita bisa sama-sama baca. Lukas pasal 9. Injil Lukas pasal 9, kita akan mulai pada ayatnya yang ke-28. Kita akan membaca 2 perikop, mulai ayat 28 sampai 43a. Bapak Ibu yang usianya kira-kira 50 tahun ke bawah akan membaca yang 28. 29 dan ayat-ayat ganjil akan dibaca oleh Bapak Ibu yang 51 tahun ke atas. Oke? Mari kita mulai. Dipersilahkan ayat 28. Bapak Ibu Saudara yang 50 tahun ke bawah. 3, 2, 1. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Pada keesokan harinya, ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak dan roh itu mengguncang-guncangkannya, sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anakmu itu kemari." Maka tajuklah semua orang itu karena kebesaran Allah. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya.
Bapak Ibu, saudara-saudara, hari ini adalah hari Minggu Transfigurasi. Kalau ditanya, maka tema kita adalah dengarkanlah Dia yang dimuliakan. Kita tadi udah sama-sama melihat ya, bacaan kita juga memperlihatkan apa artinya peristiwa Yesus dimuliakan. Waktu itu ia dimuliakan di atas gunung. Kalau sekarang mungkin ini suka disebut-sebut buat orang-orang yang suka Holy Land atau sudah pernah Holy Land, terjadi di Gunung Tabor. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalaupun peristiwa itu terjadi di sana, persoalannya adalah apa artinya, apa maknanya. Kalau kalender gereja menempatkan Minggu Transfigurasi tepat sebelum kita masuk Prapaskah, ya. Kalau ditanya kenapa? Nah, tadi tuh ayat yang pertama kita baca, Bapak Ibu masih ingat bacaannya tadi? 8 hari sebelum apa? Ayatnya yang ke-28. 8 hari sebelum apa? Ya, 8 hari ketika Yesus mau menyelesaikan satu babak pengajarannya dan dia siap buat masuk ke Yerusalem. Jadi tempatnya di minggu sebelum masuk Prapaskah itu disadari banget ya. Yesus sebentar lagi masuk Yerusalem. Kalau kita lihat teks yang tadi kita baca, Bapak Ibu, ada juga yang mau menjelaskan secara khusus. Nah, ini kalau Markus sama Lukas agak beda, sama Matius agak beda. Jadi memang saya mau mengajak kali ini memang berdasarkan Dian Penuntun, kita ada di tahun C, kita mau memperhatikan Injil Lukas. Kalau ditanya, Lukas tuh ngomonginnya adalah sesuatu yang memang sangat jelas. Kalau Bapak Ibu bingung membaca Alkitab, saya menyarankan bacalah Lukas dan Kisah Para Rasul. Sangat jelas dan runtut karena penulisnya orang yang sama atau kelompok orang yang sama. Ketika itu Yesus memang sedang siap untuk masuk ke Yerusalem. Tapi persoalannya adalah apa yang akan terjadi di sana. Ini ada sesuatu semacam konsolidasi yang terjadi. Kita coba bersama memperhatikan Alkitab kita ya Bapak Ibu. Nah, Injil Lukas, nah mohon dibantu ini sama kok saya nggak bisa. Nah, silakan. Kita akan coba pertama-tama memperhatikan dari Injil Lukas dan menangkap pesannya. Mari kita memperhatikan mulai ayatnya yang ke-28 tadi, kita diajak melihat Yesus mau menuju Yerusalem. Lalu ada peristiwa yang lain yang juga diperlihatkan. Nah, ini slide berikut. Yesus juga mau menyelesaikan pekerjaannya. Nah Bapak Ibu, kalau kita melihat konteks ini, kita akan diajak melihat ternyata waktu Yesus mau menyelesaikan pekerjaannya tuh masih belum kelar-kelar ya. Dia harus berhadapan dengan ada seorang yang menyerahkan anaknya yang diguncang-guncang tadi karena kerasukan roh. Wah, ada asistennya udah coba nolongin, murid-murid udah nyoba nolongin, enggak berhasil juga roh itu keluar. Tapi gimana nih? Sang guru udah mau siap-siap mau menyelesaikan tugasnya, berarti kan diambil alih oleh para murid. Sekarang para murid belum bisa menyelesaikan tugas mengusir roh ini. Nah, ini yang membuat akhirnya ayat 41. Kita baca bareng-bareng 41. Apa perkataan Yesus? Yesus nggak lagi ngomong kepada roh ya, tapi Yesus lagi ngomong kondisinya pada saat itu. Mari kita baca ulang. 3, 2, 1. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anakmu itu kemari. Jadi Yesus ngomong umum dulu nih sama orang banyak, sama para murid. Lalu Yesus bilang, aduh aku tuh udah mau pergi. Ini kamu masih belum percaya aku. Kamu nih angkatan apa sih? Ayo sini, bawa deh situ anaknya sini, bawa ke sini. Dan Yesus menolong anak itu. Itu anak satu-satunya Bapak Ibu. Nah kalau digambarkan pada saat itu memang mau dibilang Yesus tuh udah mau pergi. Dan percakapan
di atas gunung juga kesannya seperti konsolidasi ya. Kita coba ketemu di ayat 31. Kan orang suka mikir nih, ini Yesus ketemu Elia, ketemu Musa. Nah itu nggak diceritain tuh di Markus sama di Matius. Ngapain aja sih mereka? Cuma disuruh bikin 3 kemah sama Petrus gitu kan. Nah di Lukas tuh diceritain percakapannya apa? Ayat 31, coba kita lihat percakapannya apa sih? Waktu itu sebenarnya Yesus ngobrolin apa sih bertiga? Sampai murid-murid yang lagi ngantuk-ngantuk tidur akhirnya takjub juga ya ngelihatnya ya. Keduanya pada saat itu menampakkan diri dalam kemuliaan. Dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Jadi memang Yesus itu mau menjelaskan bahwa sudah waktunya dia harus pergi. Musa menyimbolkan tokoh perjanjian lama, mewakili kitab-kitab, ada 5 kitab Musa, orang sebut itu Pentateuch, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Elia mewakili tokoh nabi-nabi, ada Nabiim, kitab-kitab nabi besar, kitab-kitab nabi kecil dalam perjanjian lama. Dan Yesus mewakili apa? Yesus menggenapi seluruh nubuat perjanjian lama. Jadi kalau kita membaca Alkitab, ini juga dijelaskan di sini. Bahwa Yesus itu memang Allah sendiri yang datang sesuai Nabi Yesaya sudah menubuatkan. Dan dia mau siap-siap nih untuk menyelesaikan jalan keselamatan itu. Mau masuk Yerusalem. Nah Bapak Ibu, pertemuan itu sungguh membuat Petrus terkagum-kagum. Dia juga ada di awan. Betul Bapak Ibu, coba lihat. Tadi yang kita baca, coba kita lihat. Keduanya melihat itu, Petrus dan teman-temannya telah tidur ketika mereka bangun melihat Yesus. Ya, ayatnya yang ke-32. Lalu kedua orang itu meninggalkan Yesus dan Petrus berkata, "Guru, betapa bahagianya kami." Sementara datang kemudian awan menaungi mereka, ayat 34. Ketika mereka masuk dalam awan itu, takutlah mereka. Ini bukan Musa, bukan Elia ya. Petrus, Yakobus, Yohanes yang merasa seperti itu. Nah Bapak Ibu, pada saat itulah kemudian ada proklamasi kembali terdengar. Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Suara dari Allah Bapa atau suara dari sorga mau menyatakan, Yesuslah anak tunggal Allah, dengarkan dia. Ini tema kita. Sebenarnya waktu Yesus dibaptis, suara itu juga dimunculkan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, tema kita ini mau mengajak kita melihat bahwa sebenarnya Allah betul-betul menyatakan diri di dalam Yesus Kristus. Kalau ditanya Allah menyatakan diri di dalam Yesus Kristus, kita juga bisa melihat dalam kaitan di perikop sebelumnya. Ya, ada 2 perikop sebelum yang tadi di ayat 28. Kalau Bapak Ibu membaca, ada bagian tentang menjelaskan syarat-syarat mengikut Yesus. Jadi ini beneran Yesus tuh seperti sudah mempersiapkan semua para murid ya. Syarat-syarat mengikut Yesus. Pemberitahuan pertama tentang penderitaannya. Nah, ketika ini adalah respon dari pengakuan Petrus. Saudara, Alkitab memberi penjelasan yang sangat lengkap. Siapa Yesus? Mau kemana dia? Pada saat sebelum dia masuk Yerusalem. Yesus tuh sebenarnya kerjanya apa sih Bapak Ibu? Kalau ditanya, nah ini saya minta dibantu lagi dong ya. Kalau tadi kita udah lihat perikop-perikopnya, Yesus sebenarnya kerjanya apa sih? Ada yang punya pendapat pekerjaan Yesus apa sih Bapak Ibu? Pada waktu itu dia mengajar kan ya. Terus yang tadi juga dia barusan menolong orang, mengusir roh. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, pekerjaan Yesus menurut Bapak Ibu berat apa gampang sih? Berapa orang di antara kita yang mengatakan mudah? Oh enggak ada ya. Jadi pekerjaan Yesus menurut Bapak Ibu susah, sulit gitu? Betul.
Tidak gampang. Makanya tadi ayat 41 Yesus sampai bilang, ini berapa lama lagi saya mesti di sini sih, angkatan yang tidak percaya. Saudara-saudara, bukan hal mudah. Bagi Yesus sendiri ia merasakan pekerjaannya bukan hal mudah. Tapi dia harus bekerja karena Allah yang meminta dia menyelesaikan misi, yaitu keselamatan dunia dan keselamatan kita. Sekalipun dia ditolak, sekalipun endingnya adalah dia dibunuh lewat kayu salib. Itu kan pembunuhan, sampai mati di kayu salib. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, saya cuma ingin mengajak kita melihat pesan firman ini buat dunia kita sekarang. Ada di bagian sebelah kiri, ada 4 poin ya. Kalau ditanya pekerjaan Yesus, Bapak Ibu setuju apa enggak? Menyelamatkan dunia. Oke, yang kedua, Yesus tetap mengajar. Dia menyatakan mujizat, tanda kerajaan Allah, betul? Betul. Yang ketiga, Yesus menyelesaikan hidupnya di Palestina sampai saat dia selesainya kapan? Mati di kayu salib. Sampai habis. Tapi yang keempat, ini yang mesti kita lihat. Dia mati dan bangkit. Dia mati dan bangkit, itulah sebabnya dia dimuliakan. Hari transfigurasi mau bilang seakan-akan semacam preview untuk ke depan. Nanti dia akan mati, bangkit dan dimuliakan. Ini di gunung aja udah diperlihatkan nih. Allah menyatakan seperti ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari ini memang mempersiapkan masa prapaskah dan paskah itu sendiri. Inilah minggu transfigurasi. Tapi sekarang saya mau tanya ke sebelah kanan ya. Bagian kanan itu boleh di zoom teman-teman MM. Hidup kita berat gak sih? Pekerjaan kita berat gak sih? Oh saya mah kerjanya enteng banget, seneng, happy-happy, gak pernah kesel sama bos gitu. Ada? Gak ada. Kita punya pekerjaan, kita punya tujuan memelihara keluarga. Yesus punya tujuan menyelamatkan dunia. Ya. Kita harus bilang kita harus menyelesaikan tugas kita. Dan kadang-kadang itu bukan hal yang mudah. Tapi Bapak Ibu, selama kita hidup, kita memang punya tanggung jawab. Bukan cuma buat diri sendiri, bukan cuma buat keluarga. Tapi jangan lupa, tadi tuh kita diajak melihat. Ada syarat-syarat buat mengikut Yesus. Ada pengakuan Petrus tentang siapa Yesus. Dan kita kalau ditanya nih, kita murid Yesus bukan sih Bapak Ibu? Siapa di antara kita yang ngaku murid Yesus? Nggak ada yang ngaku murid Yesus ya Bapak Ibu ya? Berarti kita mau belajar terus kan ya? Bapak Ibu murid Yesus betul? Semangat belajar? Buat menderita? Loh, Yesus mau masuk ke masa 40 hari dan masa nanti dia akan mati dan bangkit. Itu semua penderitaan. Saudara mau ikut menderita enggak? Katanya murid, katanya mau ikut Yesus. Saudara-saudara, inilah panggilan kita dan inilah hal-hal yang kita hidupi. Nah ini nih ya, ngomong-ngomong pekerjaan Yesus nih Bapak Ibu, terus terang saya mau menjadikan angle-nya itu pekerjaan Yesus. Minggu lalu pulang dari, itu tuh yang tadi kita lihat tuh, pulang dari acara retret saya baca koran. Minta maaf bukan promosi ya, memang korannya cuma Kompas. Dan saya cuma langganannya Minggu sih ya, saya nggak langganan yang lain. Kompas Minggu doang. Nah ada di halaman 6. Kaum muda sarjana merana tak bekerja. Ini boleh dikasih nih judulnya ya. Slide berikut. Slide berikut lagi. Ya, kaum muda sarjana merana tak bekerja. Aduh Bapak Ibu beneran deh kalau baca ya. Ini sedih banget. Ada cerita dari mahasiswi, minta maaf dia memang menyebut universitasnya ya UMN. Lalu juga ada cerita pengalaman-pengalaman. Ini adalah murni Gen Z. Gen Z itu orang-orang yang lahir kalau ditanya memang tidak selalu muda-muda banget. 97 sampai 2012.
Itulah Gen Z. Siapa ya Gen Z di sini? Udah pada tamat sarjana. Wih, Gen Z tamat sarjana. Tapi masih nggak bisa kerja. Terus kalau mau ke luar negeri gimana? Nah, di bawahnya itu ada lagi. Mereka yang diaspora di usia muda. Nah, Bapak Ibu, ini kalau saya cerita nih jadi panjang nanti ya. Waktu di Jepang mereka kerja gimana? Waktu pengalaman kerja di negara asing gimana? Ini diceritain. Sama aja sih, berat. Gak ada yang mudah. Dan di negeri orang itu lebih lebih tidak nyaman. Karena kita orang asing. Jadi kalau kita melihat, angle saya adalah bicara soal pekerjaan. Pekerjaan Yesus mudah apa enggak Bapak Ibu? Pekerjaan kita mudah apa enggak? Dari April 2024, di bagian Kompas ini juga tapi halaman lain dikatakan ada angka PHK atau orang-orang yang belum bekerja itu 5%. Lebih penelitian Kompas ya, Litbang Kompas. 5% di April 2024. Saya nggak tahu sekarang udah Maret 2025. Bertambahkah? Kemungkinan besar bertambah. Jadi kalau kita mau mengatakan kehidupan yang berat, kalau kita mau mengatakan pekerjaan kita tidak mudah, jangan lupa, Yesus pun menjalani dan mengalami pekerjaan yang memang tidak selalu mudah. Tapi persoalannya bukan soal berat atau enggak berat, mudah atau enggak mudah, tapi bagaimana kita mau hidup sebagai orang-orang yang diberi tanggung jawab sebagai orang-orang Kristen. Nah, di sini Bapak Ibu, kita diajak melihat apa yang perlu dan apa yang akan kita lakukan. Slide berikut. Yesus justru memberi jalan keselamatan dan meneladankan hidup dalam kebenaran. Kalau kita cuma cari gampang, sikut sana sikut sini, mengambil berbagai upaya dan cara, menghalalkan segala macam cara, bukan berarti kita akan kerja langgeng. Kita akan terus-menerus dipercaya orang, teman, rekan, bos. Kalau kita cuma menghalalkan cara, suatu saat orang juga kenal kok siapa kita dan kualitas kerja kita dan diri kita. Yesus itu berani ngadepin segala sesuatu. Justru karena dia tahu dia membawa identitas anak Allah, kerajaan Allah. Menyatakan kebenaran, meluruskan jalan. Itu sebabnya dia dikatakan dia jalan kebenaran dan hidup. Nah, kita orang Kristen, murid Kristus. Kita juga memperlihatkan kebenaran. Tapi kebenaran Allah Yesus kah? Seperti teladannya Yesus kah? Atau kebenaran Allah-Allah yang gak tahu? Allah siapa? Kalau kita mau bilang kita menyatakan Kristus, mari sekarang kita mau diajak mengawali Minggu Prapaskah ini. Apa yang perlu kita akui sebagai kesalahan. Datang kepada Tuhan dan memohon ampun kalau kita selama ini tidak hidup dalam kebenaran. Panitia mulai Rabu sudah menyiapkan renungan. Memang nantinya Yesus sudah bangkit. Jadi judulnya Yesus sudah bangkit, wartakanlah. Ini juga tema Paskah kita. Yesus sudah bangkit, wartakanlah. Bapak Ibu diajak merenung setiap hari dan menggunakan pedoman renungan ini. Tapi bukan cuma asal baca. Ada pertanyaan yang perlu kita tanya ke dalam diri kita. Refleksi mendalam ke dalam diri kita. Saya perlu bertobat dalam hal apa hari ini? Dan setiap hari selama 40 hari. Saudara dan saya sama-sama orang berdosa. Yang maha suci itu cuma Yesus. Tapi pertanyaannya adalah, apakah Yesus dimuliakan? Ketika kita jadi murid dan menyebut diri orang Kristen. Di mana Yesus dimuliakan? Dalam pekerjaan kita, dalam tutur kata kita,
dalam sikap hidup kita, dalam pelayanan kita, dalam keluarga kita. Kemarin ini saya ketemu teman-teman katekisasi yang juga punya pengalaman ibadah keluarga. Seminggu sekali bisa, setiap hari saat makan bersama kemudian diakhiri dengan ibadah keluarga juga bisa. Tapi apakah mereka melakukannya dengan terpaksa atau dengan satu kesungguhan ingin untuk kenal Tuhan Yesus, ingin untuk hidup dituntun oleh Tuhan Yesus? Itu soal lain. Kadang-kadang anak-anak cuma kepingin, aduh disuruh mama nih dipanggil-panggil, kalau nggak buru-buru berdoa, buru-buru ikut nanti panjang lagi deh, ngomel mamanya. Ikut baca Alkitab, ikut doa bareng, tapi pikirannya kemana-mana. Terpaksa disuruh duduk sebentar buat doa bareng-bareng. Saudara ikut Yesus kepaksa? Saudara berjalan di dalam tuntunan kebenaran Allah terpaksa? Saudara, mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Apakah betul Yesus jadi jalan kebenaran dan hidup buat kita? Dalam segala keterbatasan kita mau belajar memuliakan Tuhan, mengikut Dia. Bukan karena kita sanggup, justru kita nggak sanggup. Kita hina, kita berdosa, tapi kita mau belajar jadi murid. Jatuh bangun mungkin, tapi kita mau coba bangkit lagi. Belajar setia lagi, mengikut Yesus. Saya ingin menutup dengan satu lagu yang kita juga sama-sama belajar nih. Mulai minggu depan kita akan terus menyanyikan lagu ini. Dan minta maaf tim musik saya jadi bikin PR yang agak dadakan ya. Minggu depan mudah-mudahan kita udah lebih lancar. Dalam liturgi kita di minggu depan dan minggu-minggu selanjutnya, kita akan nyanyikan ini pada saat kita selesai mengumpulkan persembahan dan membawanya di depan sebelum doa persembahan. Kita mau memuliakan Allah. Inilah doksologi yang coba kita latih untuk kita akrab. Silahkan pemandu dan pemusik. Terpujilah Allah semesta yang sudah menyelamatkan manusia, Bapak, Ibu, dan saya, dan kita boleh datang kepadanya. Amin. Kita akan masuk dalam saat teduh pribadi dan dilanjutkan dengan persembahan pujian dari Luxantus Melodia.
Marilah kita bangkit berdiri. Bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu, kita mau masuk dalam doa syafaat. Kita akan mendoakan beberapa teman-teman, saudara kita yang sedang sakit, dan juga pergumulan-pergumulan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Engkau menganugerahkan kami keselamatan, sekalipun kami tidak layak. Tapi kami tahu Tuhan, Engkau juga mau supaya kami hidup dalam jalan kebenaran-Mu. Karena itu mampukan kami dalam tutur kata, dalam perilaku, dalam keseharian kami, di tengah keluarga, di tengah siapapun di dalam kelompok masyarakat, tempat kami bekerja, di tempat kami melakukan berbagai tugas kami sehari-hari. Mampukan kami menjadi alat yang kecil untuk nama Tuhan dimuliakan. Mampukan kami menyatakan Engkau tinggal dalam hati kami. Tuhan, kami juga saat ini berdoa. Bersama kami mau membawa pergumulan saudara-saudara kami yang sedang dalam kelemahan tubuh. Kami mau mendoakan Ibu Nyoto, Bapak Tony Magani, Bapak Robi Moninka. Kami juga mau berdoa buat Bapak Porindra H. Arif. Kami mendoakan Ibu Dian Damayanti, Ibu Murnilah Sebua, Ibu Yulia Iskandar, juga buat Ibu Pingkan Lantang dalam berbagai terapinya. Dan kami juga mau berdoa buat mereka yang masih sedang dirawat, buat Ibu Eni yang dirawat di Rumah Sakit PON. Dan saat ini kami juga mendoakan mereka yang dirawat di rumah atau berada dalam masa-masa perawatan pribadi, Ibu Hidayani, Ibu Susana Takneo, Ibu Sariana, juga Ibu Ripka dan Ibu Wawa. Bapak, masih banyak yang lain yang belum kami sebutkan. Engkau melihat keadaan mereka. Kami juga mau berdoa buat saudara kami yang baru kehilangan ibu, yaitu Ibu Cherry, dan juga ketiga anak Ibu Cherry yang kehilangan oma. Tuhan juga yang menolong dan memberikan kekuatan penghiburan. Kami mau mendoakan secara khusus untuk panitia Paskah dalam berbagai persiapan-persiapan acara, mulai Rabu Abu pada 2 hari ke depan. Tuhan, Engkau yang menolong dan menyertai. Biarlah ketika kami mau datang kepada Tuhan, kami mau datang dalam kesungguhan untuk bertobat. Kami berdoa buat Komisi Remaja, kami berdoa buat Komisi Pemuda. Hari ini Komisi Pemuda kami melakukan kunjungan karena mereka bersyukur 43 tahun Komisi Pemuda. Berkati ya Tuhan pelayanan yang dilakukan di Panti Peniel, Tangerang Selatan. Kami juga bersyukur buat Komisi Remaja yang merencanakan Bible Camp. Berkati mereka dalam segala persiapan mereka. Demikian juga untuk Bible Camp bagi Komisi Anak. Kami menyerahkan keluarga kami masing-masing, kami menyerahkan setiap pergumulan kami. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang menjalani ibadah puasa Ramadan. Bapa, berkatilah dan sertailah seluruh rakyat, seluruh bangsa negara kami, pemerintah kami. Biarlah Tuhan Engkau juga yang terus menolong dan memberikan hikmat. Kami menyerahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Kristus, nats untuk persembahan diambil dari 2 Korintus 9 ayat 8 sampai ke 10, mengajarkan kita untuk mengingat. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan dan ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakan dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Dalam tiap ibadah bersama pukul 9 dan pukul 5 sore, persembahan kita akan edarkan melalui kantong persembahan. Bila Bapak dan Ibu memilih sarana transfer, maka tidak dibatasi pada hari Minggu saja. Persembahan dapat ditransfer ke rekening gereja dan pada saat ini juga bisa dengan QRIS. Dan pada tiap hari dan jam kerja tata usaha, persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan di kantor tata usaha. Marilah sekarang kita membawa rasa syukur kita dengan pujian dari Kidung Keesahan nomor 410, Pujilah Sumber Hidupku. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Menelukan rajamu, sungguh dikala yang dicari sempat,
Marilah kita menyatukan hati dan membawa persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Bapa kami dalam surga, mengucap syukur untuk berkat dan penyertaan-Mu Tuhan. Pada saat ini kami setiap umat-Mu membawa persembahan yang daripadamu atas segala berkat yang Kau berikan kepada kami. Ajarlah kami Tuhan untuk terus mau mempermuliakan Engkau melalui setiap berkat yang kami terima dalam kehidupan kami. Dan dalam kehidupan kami juga agar menjadi berkat dan garam dan terang bagi lingkungan sekitar kami. Inilah doa kami dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita dan tadi saya pakai angle-nya kerja. Kalau kerja tuh ada K3 Bapak Ibu. Tahu kan ya ketiga apa ya Bapak Ibu? K3? Nah, K3-nya dari Alkitab ada di 2 Timotius 1 ayat 7. Saya selalu ingat K3. Ya, kekuatan, kasih, dan ketertiban. Coba kita lihat yuk, 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Saya izin bacakan buat Bapak Ibu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. K3 buat saya secara pribadi, kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kalau bukan dari Tuhan, kita tidak bisa belajar mengikut Dia. Kita tidak bisa setia jadi muridnya. Kita tidak bisa berjalan, menjalani keseharian kita. Karena K pertama, kekuatan. Kedua, kasih. Dan ketiga, ketertiban. Sumbernya dari Roh Kudus di dalam diri kita. Itu yang diberikan Tuhan kepada setiap orang. Termasuk Bapak, Ibu, dan saya. Mari kita mau mengagungkan Dia. Junjungan yang kita pilih. Junjungan yang kupilih. Junjungan yang kupilih, Yesusku penebus, yang bangkit dari mati, berkuasa seterus. Kendati banyak orang mengejek mencela, ku ikut suaranya lembut mesra. Benar-benarlah hidup Yesusku, bersamamu di jalanku, suaranya ku dengar. Benar-benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar, di dalam hatiku. Di mana kapan saja kasih-Nya pun jelas. Di saat ku gelisah, dihibur ku lekas. Di hujan angin riuh, dipimpin langkahku. Ku yakin kami nanti kan bertemu. Benar-benarlah hidup Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benar-benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar, di dalam hatiku. Umat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Mari mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur pada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kita melanjutkan perjalanan hidup kita untuk memuliakan Dia dan mengikut Dia diiringi berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara.
Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Marilah kita menyanyikan kembali Kidung Kesahan 252 Junjungan yang Kupilih. Menyanyilah umat-Nya, memuji Tuhan-Mu. Nyanyikan haleluya, anugerah Raja-Mu. Harapan bagi orang yang mau mencarinya. Sebab Yesus-Mu hidup selamanya. Benar-benarlah hidup Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benar-benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar, di dalam hatiku. Umat dipersilakan duduk kembali dan kita mengambil saat teduh sejenak. Sebelum kita meninggalkan ruang ibadah, kami mengingatkan untuk kegiatan sepekan sebagai berikut. Selamat hari Minggu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.